Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Doni Putranto, mahasiswa program studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini untuk menuntaskan tugas yang diberikan pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, saya akan menjelaskan materi tentang set instruksi dan pengalamatan. Untuk yang akan dibahas kali ini, yang pertama ada konsep set instruksi, yang kedua ada konsep addressing mode, kemudian ada dua soal yaitu latihan soal 1 dan latihan soal 2. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep set instruksi. Jadi menurut Wikipedia, set instruksi atau bahasa Inggrisnya instruction set atau instruction set arsitektur atau ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi input-output eksternalnya. Jadi secara umum, set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk dikonsumsi oleh user atau manusia. Biasanya instruksi set ini digunakan untuk representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Set instruksi merupakan sebuah spesifikasi dari Pullman, semua kode-kode biner yang atau operation code yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya atau native form dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin untuk ISA yang bersangkutan. Untuk ISA yang sendiri itu ada beberapa yang sudah dipakai seperti komputer generasi terdahulu yaitu Intel x86, IA64, IBM PowerPC, Motorola 68000, Sun Spark Dex Alpha, dan lain-lain. Untuk set instruksi sendiri ada 4 elemen di dalamnya. Yang pertama yaitu operation code, yaitu menspesifikasi operasi yang akan dilakukan kode operasi berbentuk kode biner. Kemudian ada source operand reference, yaitu operasi dapat berasal dari satu sumber. Operand adalah input operasi, yaitu result operand reference atau hasil dari operasinya. Kemudian next instruction reference, yaitu menginformasikan CPU ke instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Kemudian set instruksi sendiri terbagi sesuai jumlah alamat yang digunakan. Yang pertama ada 3 alamat, bisa dilihat formatnya. Yang pertama operation code, kemudian ada 1 alamat hasil, kemudian ada 2 alamat operand. Misal ada opcode sub, kemudian alamat hasilnya disimpan ke register Y, kemudian alamat operandnya A dan B yang punya arti dalam bentuk algoritmik, Y sama dengan A min B. Dan arti dalam bentuk penjelasan, kurangkan isi dalam register A dengan isi dalam register B, kemudian simpan hasilnya di register Y. Bentuk ini tidak umum digunakan dalam komputer, tapi tidak dimungkinkan ada penggunaannya. Dalam pengoperasiannya banyak register sekaligus dan program lebih pendek. Jadi untuk 3 alamat ini sangat jarang digunakan. Kemudian ada format instruksi 2 alamat, yang bentuk umumnya operation code, kemudian alamat hasil, dan 1 alamat operand. Contohnya sub Y, B yang mempunyai arti dalam algoritmik yaitu Y sama dengan Y dikurang B, dan arti dalam penjelasannya yaitu kurangkan isi register Y dengan isi register B, kemudian simpan hasilnya di register Y. Jadi satu variabel digunakan untuk menyimpan dan dikurangkan. Bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer sekarang. Untuk mengoperasikannya lebih sedikit register, tapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak. Jadi ini program salah satu program yang menggunakan 2 alamat sangat efektif. Kemudian ada format instruksi 1 alamat, yaitu bentuk umumnya menggunakan operation code dan hanya menggunakan 1 operand. Cuman bedanya sama yang lain, dalam 1 alamat ini dia menggunakan tambahan yaitu akumulator atau penghitung. Misal contohnya ada sub B yang punya arti dalam algoritmik yaitu AC sama dengan AC dikurang B, dan arti dalam bentuk penjelasannya yaitu kurangi isi akumulator dengan isi register B, kemudian simpan hasilnya di register akumulator. Dengan bentuk format ini masih digunakan di komputer zaman dahulu.
Untuk pengoperasiannya diperlukan satu register, tapi ini kurang efektif karena panjang program semakin bertambah. Kemudian ada format instruksi nol alamat yang hanya menggunakan operan code. Terdiri dari semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan dua operan akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Kemudian set instruksi, Kemudian ini adalah contoh-contoh opcode, yaitu diantaranya ada add artinya jumlahkan, kemudian subtract atau kurangkan, mpy atau multiply artinya dikalikan, div atau divide artinya bagi, load artinya load data dari register atau memori, store artinya simpan data ke register atau memori, kemudian move, pindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, kemudian ada shift right, shift kanan data, atau SHR atau SHL atau shift kiri data. Kemudian berdasarkan jenisnya dibagi 4, yaitu data processing, data storage, data movement, dan program flow control. Untuk data processing atau pengolahan data yaitu meliputi operasi-operasi aritmetika dan logika. Operasi aritmetika memiliki kemampuan komputasi untuk pengolahan data numerik. Sedangkan instruksi logika beroperasi terhadap bit-bit bukannya sebagai bilangan, sehingga instruksi ini memiliki kemampuan untuk pengolahan data yang lain. Contoh opcode yang digunakan adalah add, sub, and or. Kemudian ada data movement atau perpindahan data. Berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul I/O. Untuk dapat dioleh oleh CPU, maka diperlukan operasi-operasi yang bertugas memindahkan data operan yang diperlukan. Kemudian ada data storage atau penyimpanan data, yaitu berisi instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. Instruksi penyimpanan sangat penting dalam operasi komputasi, karena data tersebut akan digunakan untuk operasi berikutnya. Minimal untuk ditampilkan pada layar harus diadakan penyimpanan walaupun sementara. Contoh opcode-nya ada store, load, dan move. Kemudian ada program flow control atau control alarm program, yaitu berisi instruksi pengontrolan program, pengontrolan operasi dan percabangan. Instruksi ini berguna untuk pengontrolan status dan mengoperasikan percabangan ke set instruksi lain. Contoh opcode-nya itu ada jump dan halt. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 tentang addressing mode. Untuk addressing mode sendiri terbagi menjadi 7, yaitu immediate, direct, indirect, register indirect, displacement, dan juga stack. Untuk immediate addressing yaitu pengalamatan segera, yaitu suatu proses penyalinan data yang berukuran byte atau word langsung ke dalam register tujuan. Data yang dimaksud di sini adalah suatu nilai atau bilangan tertentu atau bisa juga berupa sebuah konstanta. Perlu dicatat bahwa data segera merupakan data konstan, sedangkan data yang dipindahkan dari register adalah data variabel. Keuntungan menggunakan immediate addressing ini adalah tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Kemudian menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Namun, immediate addressing ini memiliki kekurangan yaitu ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat. Kemudian ada direct addressing, yaitu pengalamatan langsung, yaitu suatu proses penyalinan data pada register dan suatu alamat efektif atau effective address. Alamat ini disimpan pada byte berikut setelah opcode instruksi. Mode pengalamatan ini cukup cepat, meskipun harga yang didapat tidak langsung seperti immediate, namun cukup cepat karena disimpan dalam RAM internal. Demikian pula akan lebih mudah menggunakan mode ini daripada mode immediate, karena harga yang didapat bisa dari lokasi memori yang mungkin variabel. Untuk direct addressing memiliki kelebihan yaitu field alamat berisi effective address sebuah operan, namun memiliki kelemahan yaitu keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word. Kemudian ada indirect addressing, yaitu merupakan mode pengalamatan tak langsung. Field alamat mengacu pada alamat word di dalam memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang atau untuk mentransfer data byte word antar register dan lokasi yang alamatnya ditunjukkan oleh isi suatu register. Kemudian, ini ada indirect addressing, ada kelebihannya yaitu ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi.
namun memiliki kekurangan yaitu diperlukan referensi memori ganda dalam satu verse sehingga memperlambat proses operasi. Kemudian ada addressing mode register. Register adalah merupakan sebagian memori dan mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan tinggi. Metode pengelamatan register ini sebenarnya mirip dengan metode pengelamatan secara direct. Perbedaannya adalah pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Untuk register addressing ini memiliki keuntungan, yaitu diperlukan field alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Kemudian akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Namun memiliki kerugian yaitu ruang alamat menjadi terbatas. Kemudian ada register indirect addressing. Metode pengelamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengelamatan indirect, cuman perbedaannya adalah field alamat mengacu pada alamat register. Letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register. Untuk kelebihan dan kekurangannya kurang lebih sama saja dengan indirect. Tapi ada keterbatasan field alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat referensi makin banyak. Kemudian dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode pengelamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama, sehingga lebih cepat daripada mode pengelamatan tidak langsung. Kemudian ada displacement addressing. Displacement addressing sendiri terbagi menjadi 3, yaitu relative addressing, base register addressing, dan juga indexing. Displacement addressing adalah menggabungkan kemampuan pengelamatan direct dan pengelamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki 2 buah field alamat, setidaknya sebuah field yang eksplisit. Fig eksplisit yang bernilai A dan fig implisit mengarah pada register, jadi itu 2. Kemudian ada juga stack. Stack addressing merupakan metode pengelamatan yang alamat efektifnya atau alamat yang dituju ditentukan oleh stack pointer atau SP. Jadi alamat yang dituju itu SP atau isinya. Ini berarti isi SP harus ditentukan terlebih dahulu dan perlu hati-hati dalam menentukan isi SP karena stack pointer banyak digunakan oleh mikroprosesor untuk mengatur operasi-operasinya. Stack pointer sendiri merupakan register alamat atau address register yang terletak di dalam mikroprosesor dan digunakan untuk menyimpan sebuah alamat berikut. Alamatnya itu adalah top of stack dari stack RAM yang dapat diisi. Top of stack sendiri adalah isi dari stack RAM yang paling atas atau puncak atau isi dari stack RAM yang terakhir masuk. Karena dia terakhir masuk, jadi dia yang pertama akan keluar. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu latihan soal pertama. Dari soalnya sendiri kita disuruh menyelesaikan perhitungan di atas ini menggunakan set instruksi 3 alamat, 2 alamat, dan 1 alamat. Kita masuk ke 3 alamat dulu. Soalnya yaitu X sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dengan C, kemudian dibagi dengan dalam kurung D dikurang E dikalikan F. Untuk 3 alamat, yang pertama yang kita lakukan adalah multiply. Ini set instruksinya, kemudian ini adalah algoritmanya. Yang pertama adalah multiply Z, B, C, di mana Z ini sebagai alamat hasil, dan B dengan C ini sebagai alamat operan. Yaitu Z sama dengan B dikali C register B dikali dengan isi register C, kemudian hasilnya dimasukkan ke register Z. Kemudian untuk yang kedua yaitu add Z, Z, A. Kenapa Z-nya 2? Karena sebagai operan kita akan gunakan Z sebagai untuk menyimpan hasilnya. Mana Z sama dengan Z ditambah A, di mana Z yang kedua ini adalah hasil dari B, C sebelumnya. B kali C sebelumnya, maaf. Kemudian akan disimpan lagi ke register Z. Kemudian berikutnya ada multiply Y, F, E, F, sama seperti di atasnya. Isi dari register E dikali dengan isi register F, kemudian disimpan ke register Y sebagai alamat hasil. Kemudian kita kurangkan yaitu sub Y, D sama dengan Y, isi dari register Y sama dengan isi register D dikurangi dengan isi register Y, yaitu isi dari perkalian register E dikali register F. Kemudian hasilnya kita simpan lagi ke register Y sebagai alamat hasil. Kemudian yang terakhir yaitu adalah div atau divide.
X, Z, Y. Karena kita disuruh mencari X, jadi X sebagai alamat hasil. Yaitu sama dengan X, Z, Y, di mana Z ini adalah hasil dari penjumlahan yang bagian atas. Kemudian Y ini adalah hasil dengan pengurangan dan perkalian yang bagian bawah. Jadi total keseluruhannya untuk 3 alamat ini menggunakan 5 operasi. Kemudian untuk yang 2 alamat, seperti satunya pertama kita memindahkan nilai yang ada pada C. Nilai C ini kita masukkan ke register X sebagai alamat hasil. Karena kita hanya bisa menggunakan 2 alamat. Kemudian multiply X, B sama dengan X sama dengan X dikali B. Di mana X ini isi sebelumnya adalah C, di mana di soalnya C itu dikali dengan B. Kemudian hasilnya akan kita simpan lagi ke register X. Kemudian kita tambahkan yaitu add X, A, di mana X itu adalah hasil dari C, B, di mana sudah disimpan ke register X. Kemudian kita tambahkan lagi dengan A, kemudian kita simpan lagi ke register X. Jadi ini untuk bagian atas sudah selesai disimpan di alamat X, di register X. Kemudian untuk yang kurung bawah, sama seperti yang di atasnya, pertama kita pindahkan nilai dari F ke dalam register Y. Kemudian kita multiply dari isi register Y yaitu F, dimultiply dengan E seperti di soal, kemudian kita simpan lagi ke register Y. Kemudian ada pengurangan, jadi kita sub atau subtract dari isi register Y kita kurangkan, dari isi register Y kita kurangkan dengan Y, di mana isinya itu adalah E dikali F. Kemudian isinya kita simpan lagi ke dalam register Y. Kemudian yang terakhir ada divide X, Y, di mana hasil akhirnya akan kita simpan lagi ke register X, yaitu X dibagi Y, di mana X itu adalah hasil dari perhitungan yang di atas, kita bagikan dengan hasil perhitungan di bawah, kemudian kita simpan ke dalam register X, sehingga hasilnya adalah semua perhitungan yang ada di sini. Kemudian keseluruhan proses ini memakan 7 operasi, ini untuk 2 alamat. Kemudian yang terakhir ada untuk 1 alamat. 1 alamat caranya sedikit berbeda dengan ketiga dan 2 alamat karena kita memerlukan akumulator. Yang pertama kita load F atau nilai F kita masukkan ke dalam akumulator. Kemudian kita multiply A sebagai operan. Kemudian akumulator akan menyimpan data hasilnya sama dengan E dikali dengan akumulator yang sebelumnya berisi nilai dari register F. Kemudian kita sub D atau subtract D, kita kurangkan, yaitu nilai D kita kurangkan dengan isi akumulator, kemudian dari hasilnya ini akan kita simpan lagi ke dalam akumulator. Kemudian keseluruhan nilai ini akan kita simpan ke dalam Y, mana Y ini akan berisi akumulator dari seluruh proses perhitungan yang ada di bawah. Kemudian untuk perhitungan yang di atas, yang pertama ada load C, sama seperti yang di bawah. Pertama kita masukkan nilai C ke dalam akumulator. Kemudian kita multiply B, di mana nilai akumulator yaitu C kita kalikan dengan B, kemudian hasilnya ini akan kita simpan kembali ke dalam akumulator. Kemudian kita tambahkan A, mana akumulator ditambahkan A, hasilnya akan kita simpan lagi ke akumulator, sehingga semua hasilnya ini adalah hasil perhitungan dari yang di atas. Jadi dalam akumulator yaitu ada A tambah B kali C. Kemudian kita divide Y. Untuk Y ini adalah hasil dari akumulator yang di bawah. Jadi total perhitungan yang di bawah tadi sudah kita simpan ke dalam register Y. Yaitu akumulator sama dengan AC dibagi Y, yaitu perhitungan atas dibagi perhitungan bawah. Kemudian hasilnya ini dari kita storekan ke register X, mana X sama dengan akumulator. Jadi seluruh perhitungan ini dalam akumulator kita masukkan ke register X. Jadi untuk satu alamat ini agak sedikit panjang, itu memakan 9 operasi. Kemudian yang terakhir materi keempat yaitu latihan soal 2. Soalnya itu selesaikan dan jelaskan berapa isi register Y berikut, di mana register atau alamat memori 3 berisi bilangan 43. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita load C
dimana C ini isinya 3, yaitu akumulator sama dengan 3. Jadi nilai 3 ini kita masukkan ke akumulator. Sehingga nilai sementara akumulator isinya 3. Kemudian kita tambahkan add 3, yaitu akumulator sama dengan akumulator ditambah 43. Jadi akumulator yang nilainya 3 tadi kita tambahkan dengan 43. Kemudian kita simpan lagi ke dalam akumulator, sehingga hasil di dalam akumulator yaitu 46. Kemudian kita sub 10, yaitu subtract 10, kita kurangkan dengan 10, yaitu isi akumulator tadi yang isinya 46, kita kurangkan dengan 10, yaitu 36. Kemudian 36 tadi kita masukkan kembali ke dalam akumulator, sehingga isi sementara dalam akumulator yaitu 36. Kemudian kita multiply C plus 5. Mana akumulator sama dengan akumulator dikali 5. Kita multiply 5. Jadi akumulator yang isinya 36 tadi, kita kalikan dengan 5, sehingga 36 dikali 5 hasilnya sama dengan 180. Jadi 180 tadi, 180 ini kita masukkan kembali ke dalam akumulator, sehingga nilai sementara dalam akumulator tadi 180. Kemudian kita divide dengan 9, yaitu isi akumulator yang 180 tadi, kita bagi dengan 9, hasilnya 20. Hasil 20-nya ini kita simpan kembali ke dalam akumulator, sehingga isi sementara akumulator itu 20. Kemudian kita store Y, kita hasil dari akumulator ini, kita masukkan ke register Y, register hasil Y. Dimana akumulator isinya 20 tadi, kita masukkan ke register Y, jadi Y sama dengan 20, sesuai dengan soal mintanya ke dalam register Y. Jadi isi register Y sama dengan 20. Jadi sekian penjelasan mengenai set instruksi dan pengelamatan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.